Ada fungsi trigonometri Y sama dengan 2 mutlak cos X. X itu dimulai dari V sampai dengan V. Bagaimanakah sketsanya? Ya, bagaimanakah sketsanya? Kita akan kerjakan dengan dua cara. Cara pertama dengan cara biasa menggunakan titik-titik. Jadi kita memilih titik-titik bantu, sudut-sudut istimewa. Kemudian sudut-sudut istimewa itu kita buat ke koordinat kartesius, kemudian kita plot. Nah, kita buat grafiknya. Itu cara yang paling sederhana, tapi langkahnya mungkin agak banyak. Jadi modal kita untuk membuat sketsanya ini sudut-sudut istimewa. Biasanya selangnya itu harus masuk. Ya, selangnya ini harus masuk. Jadi kalau misalnya kita pilih sudutnya katakanlah X sama dengan negatif V. Negatif V itu sama dengan berapa derajat? Kalau V berapa? 180 derajat. Kalau negatif V berarti yang negatif 180 derajat. Kemudian kita mencari ordinatnya. Yang namanya titik ada aksis, ada ordinat. Kita sudah pilih aksisnya negatif 180 derajat atau negatif V. Kita sekarang menentukan ordinatnya. 2 mutlak cos, masukkan sudut yang kita pilih, negatif 180 derajat. Kalau kosinus negatif satu sudut, kosinus negatif satu sudut. Ini kalau di kosinus. Kosinus negatif satu sudut sama dengan kosinus sudut itu. Langsung sama kosinus sudut itu. Jadi seolah-olah diabaikan negatifnya, berasal dari sudut-sudut berelasi, sudut-sudut yang berelasi. Nah itu dia. Kalau di sinus beda, nggak seperti itu. Sinus negatif alfa sama dengan negatif sinus alfa. Kemudian tangen negatif alfa mirip dengan yang sinus. Ini menjadi negatif tangen alfa. Kembali tadi, ini berasal dari sudut-sudut berelasi. Nah itu dia. Artinya apa? Kosinus negatif 180 derajat boleh kita buat menjadi cos 180 derajat. Ya, kosinus 180 derajat sama dengan negatif 1. Jadi trigonometri yang di kelas 10 itu harus kamu ingat semuanya. Kosinus 180 derajat sama dengan negatif 1. Itu katanya dimutlakkan. Mutlak dari negatif 1 berapa? 1. Oke, 1 kali 2? 2. Artinya ini apa? Titik bantunya adalah negatif V, 2. Negatif V, 2. Kalau kita gambar grafiknya akan dilalui nanti negatif V, 2. Akan dilalui negatif V, 2. Sekarang, coba kalau kita ambil sudut istimewa yang lain. Misal kita pilih S-nya itu setengah dari negatif V atau negatif setengah V. Berapa derajat ini? Negatif 90 derajat. Oke. Kemudian kita tentukan koordinatnya 2 kosinus negatif 90 derajat. Berapa kosinus negatif 90 derajat? Lihat yang tadi itu. Kalau dia cos boleh langsung 90 derajat saja. Berapa kosinus 90 derajat? 0. Kosinus 90 derajat 0. 2 kali 0? 0. Artinya apa? Sketsanya nanti akan melalui titik negatif 90 derajat, 0 atau negatif setengah pi, 0. Kemudian coba kita pilih X-nya yang sederhana saja, 0 V atau 0 derajat. Ya. Berarti Y sama dengan 2 cos. Masukkan sudut yang kita pilih, 0. Kosinus 0 berapa? 1. Mutlak dari 1 kali 2 2. Jadi dia nanti akan melalui titik 0,2. Kemudian coba kita pilih X-nya katakanlah setengah V. Setengah V atau berapa derajat itu? 90 derajat. Kita cari
ordinatnya 2 cos 90 derajat. Berapa kosinus 90 derajat? Berapa kosinus 90 derajat? 0. 0 kali 2 0. Nah itu dia. Sekarang kita pilih X sama dengan berapa? X sama dengan V atau 180 derajat. Berarti Y sama dengan 2 cos. Berapa tadi kosinus 180 derajat? Udah kita kerjakan itu tadi, negatif 1. Mutlak dari negatif 1 positif 1. Artinya mutlak dipositifkan. Ya, kalau dia negatif menjadi positif, kalau dia positif ya tetap positif. Berarti kita dapat 2 kali 1 2. Artinya dia melalui V, 2. Kemudian kita tuangkan ke koordinat kartesius. Sumbu X, sumbu Y. Kita hanya membuat sketsa, tak perlu detail. Ya, tadi Y yang paling tinggi adalah 2. Kemudian sudut yang kita pilih tadi, X-nya ada tadi V, kemudian ada negatif V, ada setengah V, sekitar di sinilah itu. Kemudian ada negatif setengah V. Kalau kita pilih tadi X-nya, absisnya negatif V, berapa kita peroleh Y-nya, koordinatnya? 2. Pasangan dari negatif V 2. Dia melalui titik negatif V, 2. Negatif V, 2. Negatif V, 2. Inilah titik negatif V, 2. Titik negatif V, 2. Seperti ini dia. Negatif V, 2. Kemudian kalau kita pilih negatif setengah V, maka Y-nya berapa? 0. Oke, 0. Berarti negatif setengah V, 0. Kalau kita pilih X-nya 0, X-nya 0, berapa Y-nya? 2. Berarti kembali lagi ke atas. Oke, 0,2. Kalau kita pilih X-nya setengah V, berapa Y-nya? 0. Berarti di sini setengah V, 0. Kalau kita pilih X-nya V, kita peroleh berapa X-nya? 2. Oke, seperti inilah dia. Kita plot, kita akan dapatkan sketsa. Oke. Inilah sketsa dari Y sama dengan 2 mutlak cos X. Jadi nggak ada nilai Y yang di bawah sumbu X, nggak ada yang negatif, semuanya positif. Itulah cara pertama dengan menggunakan titik-titik bantu. Titik-titik bantunya di sini sudut-sudut istimewa. Sekarang coba kalau kita kerjakan dengan cara kedua, ya. Cara kedua, alternatif atau cara lain. Alternatif lain seperti ini. Kita hanya perlu tahu bagaimanakah grafik dari fungsi Y sama dengan cos X. Ini sudah kamu pelajari di kelas 10, menggambar ini kan begitu. Kalau Y sama dengan cos X, seperti inilah dia. Di sini 2V, kemudian di sini V. Inilah grafik dari Y sama dengan cos X. Kalau diambil X-nya itu mulai dari 0 sampai dengan 2V, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Seperti ini dia. Kalau kita ambil mulai dari katakanlah 2V, negatif 2V ya. Sorry. Kalau kita ambil dari negatif 2V sampai 2V, ya, tinggal buat yang seperti ini juga. Tinggal buat seperti yang seperti ini. Tinggal buat yang seperti ini.
Ini negatif 2V. Kemudian ini negatif V setengah V. Inilah grafik dari cos X. Kalau domainnya atau X-nya diambil dari negatif 2V sampai 2V. Nah, sekarang kalau misalnya dibuat kayak gini, Y sama dengan 2 cos X. Ya, ada duanya. Apa bedanya? Tidak begitu jauh berbeda. Kalau ini paling tinggi 1, karena nilai cos yang paling besar 1. Paling kecil berapa? Negatif 1 ya. Negatif 1. Kalau dia 2 cos X, berarti yang paling tinggi jadi 2. Nah, cuma gitu doang. Yang paling tinggi 2. Sini aja saya buat 2. Kecil aja dia. Saya ambil misalnya dari negatif V sampai V saja. Negatif V sampai V. Nah, negatif V sampai dengan V. Ini tertinggi jadi 2. Kemudian kalau dia Y sama dengan soal kita 2 mutlak cos X. 2 mutlak cos X. Mutlak artinya yang negatif dipositifkan, ya. Jadi nggak ada lagi ke bawah dia, nggak ada lagi ke bawah. Nah, ini kalau di sini negatif V, berarti di sini negatif setengah V. Mirip dengan ini. Hanya saja nggak ada garis yang ini lagi. Grafiknya semuanya ke atas. Jadi kalau udah terbiasa, langsung kemari tanpa ini bisa kita tentukan. Negatif setengah V, kemudian setengah V, kemudian V, kemudian negatif V. Ya. Jadi ininya yang di atas sumbu X tetap, yang di bawah sumbu X karena dimutlakkan, berarti dia menjadi positif, yang tadinya negatif menjadi ke atas, menjadi seperti ini dia. Ini tetap. Kemudian yang di bawah ini karena dia dimutlakkan menjadi positif, menjadi ke atas dia. Jadi kalau kamu sudah terbiasa, udah paham benar, langsung kembali tanpa harus melalui step yang ini, langkah yang ini. Kalau sudah paham benar, jadi lihat yang tadinya dikerjakan dengan cara yang memiliki langkah-langkah yang panjang bisa dibuat cuma gini doang. Yang dibutuhkan toh hanya sketsa saja.